Perkenalkan, nama saya Feli Kumaha, saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saya dari angkatan tahun 2021. Di sini saya akan membahas tugas materi yang diberikan oleh dosen saya. Sebenarnya ini tugas kelompok, tapi saya kerja sendiri soalnya teman-teman saya tidak respon saat saya bertanya di dalam grup. Tanpa berlama-lama, saya mulai yang pertama. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan konsep dasar probabilitas? Menurut Lin 2002, mendefinisikan probabilitas sebagai probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 dan 1 atau dalam persentase. Yang kedua itu adalah pendekatan dan probabilitas. Ada dua pendekatan dalam menghitung probabilitas, yaitu pendekatan bersifat subjektif dan objektif. Nilai probabilitas ini didasarkan atas penilaian seseorang dalam menyatakan tingkat kepercayaan. Ada juga tiga penjelasan pendekatan lainnya. Yang dijelaskan adalah pendekatan yang digunakan menghitung probabilitas itu, yang pertama itu pendekatan klasik. Pendekatan klasik dasarkan pada sebuah peristiwa yang mempunyai kesempatan untuk terjadi sama besar. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai suatu rasio antara jumlah kemungkinan hasil dan total kemungkinan hasil. Rasional peristiwa terhadap hasil. Probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil atau jumlah total kemungkinan hasil. Yang kedua, pendekatan relatif. Besarnya probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Probabilitas dapat dinyatakan sebagai berikut. Probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi atau jumlah total percobaan atau kegiatan. Yang ketiga, pendekatan subjektif. Besarnya suatu probabilitas dasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Penilaian subjektif diberikan terlalu sedikit atau tidak ada informasi. Yang ketiga itu sampel dan kejadian. Istilah definisi. Ada ruang sampel sama hasil yang memungkinkan dari suatu percobaan. Notasi 5 yang lain dari sebuah himpunan. Berikut titik sampel, elemen dari ruang sampel. Jadi misalnya perlemparan koin, maka ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Maka yang dinamakan titik sampel adalah angka saja atau gambar saja, yaitu bagian dari ruang sampel. Notasinya adalah huruf kecil, bisa A, B, dan C atau X1 dan X2. Contoh perlemparan sebuah dadu 2 kali pada kira-kira ruangan sampel adalah S. Dalam kurung itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini adalah kemungkinan angka yang akan keluar. Yang berikut adalah titik sampel adalah 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Ini adalah titik sampel. Dalam peluang juga dikenal dengan kejadian sederhana. Ini adalah kejadian terdiri dari titik sampel tunggal. Yang satu kejadian apabila mustahil, yaitu kejadian yang tidak mungkin terjadi. Contoh itu muncul mata dadu 7 pada perlemparan dadu, pasti kepastiannya itu pasti itu yang terjadi. Lanjut lagi, contoh kejadian sederhana adalah misalkan muncul mata dadu genap, berarti kira-kira definisi yaitu D adalah kejadian 2 dan 4, yaitu kejadian ketika muncul mata dadunya adalah genap. Berikutnya adalah yang keempat itu probabilitas bersyarat. Pengertian dari probabilitas bersyarat atau conditional probability.
kerap didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa atau hasil berdasarkan kegiatan yang sudah berlangsung. Teori ini dihitung dengan cara mengalihkan kemungkinan dari acara yang sudah berlangsung dengan kemungkinan baru dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara garis besar, rumus conditional probability melihat dua kegiatan tersebut sebagai satu kesatuan. Sebagai contoh adalah kemungkinan A, di mana kamu diterima sebuah universitas, dan kemungkinan B, di mana kamu menyewa kamar kos. Dua kegiatan tersebut saling kesinambungan dan kesempatan terjadinya kemungkinan beta kemungkinan B akan semakin besar bila kemungkinan A berlangsung. Teori conditional probability dapat disandingkan dengan konsep unitional probability atau probability tak bersyarat. Konsep tersebut mengacu pada sebuah kemungkinan di mana suatu peristiwa akan terjadi lepas dari peristiwa yang akan telah berjalan. Rumus probabilitas bersyarat. Seperti yang sudah Glynn jelaskan, teori probabilitas bersyarat sangat bergantung pada hasil dan dari kejadian yang sudah terjadi. Teori ini juga menyebabkan sejumlah asumsi ketika kamu sedang menggunakannya. Sebagai contoh, dalam sebuah tas terdapat 3 kelereng dengan warna yang berbeda-beda. Ketiga kelereng tersebut berwarna merah, biru, dan hijau. Setiap kelereng memiliki peluang yang sama untuk kamu pilih. Nah, kira-kira seberapa besar angka conditional probability untuk kamu mengambil kelereng warna merah setelah mengambil kelereng warna biru? Pertama, kemungkinan teman-teman mengambil kelereng merah A adalah sebesar 33%. Karena hal tersebut ada salah satu kemungkinan dari 3 hasil yang bisa terjadi. Dengan asumsi peristiwa ini terjadi, akan ada 2 kelereng tersisa yakni kelereng berwarna biru dan hijau, dengan masing-masing kelereng memiliki peluang 50% untuk teman-teman pilih. Jadi peluang teman-teman untuk mengambil kelereng biru setelah memilih kelereng merah adalah sekitar 16,5% dan 33% kali 50%. Agar lebih jelas, melansir laman berikut adalah rumus untuk teori probabilitas bersyarat yang kamu dapat gunakan, yaitu P dalam kurung B atau A dan sama dengan P dan B. Demikianlah hasil presentasi saya. Kalau ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.